Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Trader Asia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang memilih waktu yang tepat untuk trading. Oke, jadi simak terus video ini sampai habis. Oke teman-teman, jadi banyak trader itu memiliki kecenderungan untuk begadang. Padahal ya dia itu bisa memilih trading itu sesuai dengan gaya tradingnya masing-masing, ya kan? Tanpa perlu kita itu begadang, teman-teman ya. Ada beberapa trader A mengikuti contoh trader B, ya. Kalau si trader B ini begadang, ya dia juga ikuti begadang. Padahal belum tentu gaya trader A dengan gaya trader B itu sama, ya kan? Itu berbeda-beda teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu begadang seharusnya ya, daripada mengganggu aktivitas kita, daripada mengganggu jam tidur kita. Tentunya itu bisa mengganggu juga kesehatan kita teman-teman ya. Nah, lain halnya misalkan mungkin kalian itu seorang full time trader ya, yang memang keseharian kalian itu memang berasal dari trading atau dari trading forex, trading commodity dan macam-macam ya. Mungkin skill kalian itu sudah berbeda. Mungkin kalian telah menyesuaikan waktu-waktu dan juga gaya trading kalian sesuai dengan skill yang kalian kuasai ya. Nah, apa jadinya kalau ada beberapa trader memang memiliki kegiatan aktivitas sehari-hari yang lainnya ya. Misalnya di pagi hari dia itu harus ke kantor ya kan. Katanya itu trading ini hanya untuk sebagai sampingan aja ya, tetapi malah jadwal tidurnya itu berantakan. Ya kan? Nah, ini adalah kesalahan jika kita ingin bertrading tetapi kita itu nggak mengatur jadwal trading kita itu dengan sebaik mungkin ya. Akhirnya kesehatan kita terganggu, aktivitas kita juga terganggu, kemudian quality time juga dengan keluarga kita juga terganggu ya. Selain itu ada juga beberapa trader itu menunggu rilis berita yang akan diluncurkan ya. Ketika misalnya contoh itu dia trading di mata uang EURUSD ya, gara-gara nunggu rilis berita akhirnya dia itu menggeser jam tidurnya ya, padahal berita itu nggak perlu ditunggu teman-teman ya. Nah, daripada trading Anda itu mengganggu kesehatan dan juga terhadap keseluruhan hidup kalian ya, karena itulah Anda itu harus memilih waktu yang cocok untuk gaya trading kalian, waktu yang tepat untuk aktivitas trading kalian. Nah, kapankah waktu trading yang terbaik? Sebenarnya trading forex ini bisa disesuaikan dengan aktivitas individu masing-masing ya, sesuai dengan keinginan dan juga tergantung mata uang yang kalian tradingkan. Oke, nah misalkan kalian itu trading di mata uang EURUSD ya, Anda mengikuti perkembangan dan juga jam di sesi New York dan juga di Eropa teman-teman ya. Atau mungkin ya kalian trading di sesi JPY ya, berarti Anda ikuti aja perkembangan sesi di saat sedang sibuk-sibuknya aktivitas di Jepang di pagi hari sampai menjelang di siang hari. Memang itu mudah diucapkan, tetapi kalau kita terapkan itu sangat sulit ya kan. Apalagi kalian itu tergoda untuk mengintip chart ya, lihat di monitor terus-menerus. Nah, solusinya bagaimana? Anda itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan ya. Kemudian ya Anda timbang-timbang kira-kira cocok nggak dengan Anda. Oke. Nah, yang pertama adalah pair apa yang Anda tradingkan. Setelah Anda membuka posisi, Anda itu harus menyesuaikan pair mata uang kalian itu dengan sesi beberapa negara. Contoh misalnya Anda itu suka trading di mata uang EURUSD. Ini mungkin kebiasaan kalian atau ahli kalian ya, maka Anda itu harus menyesuaikan sesi-sesi di saat jam-jam sibuknya trading di mata uang EURUSD ya, di sesi Amerika Serikat dan juga di sesi Eropa ya. Jika Anda mencari pair mata uang yang sesinya buka di pagi hari menjelang siang ya, mungkin itu adalah mata uang JPY ya. Itu dia aktivitas di Jepang itu mulai pagi sampai menjelang siang teman-teman. Oke. Nah, ini adalah beberapa sesi mata uang ya. Anda tinggal tergantung Anda itu mengikuti sesi-sesi yang memang mudah kalian trading ya. Kalian apakah mudah di entry di EURUSD, apakah di mata uang JPY, AUD atau macam-macam lainnya. Nah, ini adalah jawabannya. Namun pemilihan pair ini pun harus didasari dengan berbagai pertimbangan ya, sesuai dengan karakter kalian, sesuai dengan intisari yang telah kalian pelajari.
sesuai cocok dengan kalian. Jangan juga mencoba semua mata uang. Anda tidak akan mampu, atau mungkin Anda lebih sulit untuk trading karena harus menganalisa semuanya, sehingga waktu Anda itu berantakan. Jadi ya manajemen risiko kalian juga bakal tidak bagus ya. Nah yang kedua yaitu seperti apa gaya trading kalian ya. Trader itu kan banyak gaya tradingnya ya kan, sesuai dengan gaya masing-masing. Apakah kalian itu long term, yang suka jangka panjang, atau mungkin intraday ya kan, atau mungkin ya swing, atau mungkin scalping. Oke. Nah jadi setelah menemukan apa yang kalian tradingkan, metode selanjutnya adalah mengenali gaya trading diri sendiri. Ya, jadi di video sebelumnya juga saya sudah pernah menjelaskan ya. Nah, Anda itu misalnya kalian itu berfokus pada chart dan tidak terlalu memperdulikan mungkin rilis berita. Atau mungkin kalian justru lebih suka mengikuti berita dan juga memanfaatkan beberapa indikator sebagai konfirmasi tren ya. Ada trader yang suka mengikuti berita, ya, alias FOMO, ya, FOMO, fear of missing out, alias itu dia nggak mau ketinggalan. Ini biasanya sumber kegalauan yang sering muncul, ya. Berhubung kita itu tinggal di Indonesia, maka seringkali new release itu terjadi di saat-saat yang kurang menguntungkan. Bahkan di saat kita itu sedang tidur nyenyak, ya kan, jam kerja di Eropa dan Amerika Serikat justru sedang sibuk-sibuknya. Nah, selain itu juga seringkali muncul sebuah kesalahpahaman bahwa news trading itu artinya harus bereaksi ketika berita baru saja rilis. Padahal strategi trading itu ya bisa aja kita analisa sesuai dengan karakter kita tanpa perlu menunggu berita yang akan rilis, teman-teman. Ya kan? Kadang seringkali juga ya kan, berita ini sebenarnya mengikuti pasar. Ya, jadi kalau kita menunggu rilis atau new release yang akan diluncurkan, akhirnya sebenarnya kita itu ketinggalan. Karena kenapa? Sesuatu yang terjadi itu duluan yang terjadi. Baru akhirnya ada berita yang meliput, sehingga disiarkan ke seluruh dunia. Tentunya kita harus berfokus dulu pada analisa teknikal kita. Oke? Kemudian setelah kita menganalisa, ya udah biarkan aja. Sesi-sesi berita itu ya kita bisa pantau ya di sela-sela di waktu kita nggak terlalu sibuk, sedang santai-santainya. Dan juga rilis berita ya tentunya kita fokus kepada rilis berita yang penting-penting aja, nggak perlu mengikuti semua berita, teman-teman. Ya. Nah, yang ketiga yaitu seberapa banyak waktu luang Anda. Karena selain kita mengamati pair, ya, selain kita mengamati charting monitor, kita juga harus tahu waktu luang kita itu seberapa banyak. Nah, dari waktu luang ini kita manfaatkan untuk kita menganalisa, untuk kita bertrading, ya. Jadi jangan dicampur aduk dengan aktivitas kita sehari-hari dan juga di saat kita mau trading. Ya, misalkan kalian sibuk bekerja, tentu ada waktu yang memang kalian siapkan di saat waktu luang untuk memantau ya perjalanan trading kita itu aman apa enggak. Jadi jangan sampai mengganggu aktivitas lainnya. Ini juga harus dibiasakan, teman-teman. Karena apa? Kebiasaan itu akan mengikuti pola dan juga karakter kita. Akan mengubah pola-pola yang kita biasa kita lakukan ya. Jadi itu jangan asal-asal. Kalian harus menentukan hal-hal yang penting seperti ini, teman-teman. Trading forex ini membutuhkan komitmen serta kondisi psikologis kita itu harus stabil. Jika kalian memang punya niat ingin menjadi sebagai full-time trader, maka lakukanlah hal-hal ini secara bertahap-tahap. Ya, jangan langsung hantam semuanya. Oke? Nah, saya akan berbagi cara-cara bagaimana Anda itu bisa menerapkan agar bisa tetap trading dan juga menjaga pola-pola istirahat kalian. Yang pertama yaitu kita memanfaatkan fitur-fitur yang ada di platform trading. Ya, platform trading yang disediakan oleh broker forex, mereka juga sudah memfasilitasi yang namanya fitur-fitur yang ada di platform mereka, sehingga memudahkan kita untuk bertrading. Nah, kita tinggal mengatur aja level-level yang kita inginkan, kemudian kita bisa istirahat dengan tenang. Nah, fitur apa aja yang setelah disediakan, tentu kalian juga sudah tahu semuanya ya, tetapi banyak trader itu nggak memanfaatkan fitur-fitur tersebut. Mereka kebanyakan pantau sambil menunggu berjam-jam. Oke, itu sangat mengganggu psikologis kalian ya tentunya ya. Nah, di saat bangun pagi, Anda itu hanya perlu mengecek hasilnya saja. Jika profit ya tinggal kalian panen, ya kan? Jika memang terkena loss, ya terima hal tersebut dengan lapang dada. Kemudian Anda jadikan evaluasi. Nah, fitur-fitur tersebut yaitu stop loss. Oke. Nah, stop loss ini memang sering
kita gunakan. Ya, ada beberapa trader yang memang menentukan batas kerugiannya seandainya stop loss itu tersentuh, sehingga masih bisa melindungi modal kita di saat kita sedang trading. Ya, dan ini juga disesuaikan dengan money management kalian, teman-teman. Kemudian ada take profit, yaitu fitur yang menutup transaksi secara otomatis jika telah menyentuh titik profit tertentu. Hal ini sangat berguna untuk mengamankan keuntungan ketika volatilitas harga meningkat. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pending order. Ini juga trader jarang menggunakan hal-hal pending order seperti ini. Ya, kebanyakan mereka duduk di depan chart, menunggu. Kebanyakan mereka itu menghabiskan waktu. Ya, nah pending order ini adalah sesuai dengan namanya, yaitu order yang tertunda. Posisi buy, sell yang ditentukan melalui fitur ini hanya akan tereksekusi di saat harga itu sudah menyentuh level yang Anda targetkan. Kemudian ada trailing stop, yaitu perintah pemindahan stop loss dalam trading forex yang sifatnya bergerak atau tidak statis. Ya, ini berbeda dengan stop order manual ya, atau memang di saat kita pasang stop loss. Stop ini akan bergerak mengikuti pergerakan harga dengan jarak sebesar pip yang telah kita tentukan. Nah, yang terakhir yaitu memiliki trading plan dan kedisiplinan, teman-teman ya. Contoh misalnya kita itu berencana mungkin malam ini kita tidak akan membuka posisi trading apapun. Ya. Kemudian kita mendengar ada kabar bahwa tiba-tiba mata uang Euro USD ini akan bergerak bullish. Sehingga kita langsung buka monitor ya, kita perhatikan di chart trading kita, sehingga kita buru-buru membuka posisi buy. Seolah-olah ini adalah posisi yang tepat untuk kita trading. Nah, sebaiknya adalah kita harus menahan dulu ya. Di saat kita mendengar kabar ya tentang mata uang USD akan bergerak bullish, seharusnya kita tahan dulu, kita cek dulu mata uang ini benar-benar mau bullish apa enggak. Kita harus menganalisa dulu dari awal, ya tentunya dengan analisa teknikal, ya apakah ini benar-benar konfirmasi trennya akan bullish atau tidak. Kemudian kita sesuaikan juga dengan rilis berita-berita tertentu. Ya kalau memang ada rilis berita, ya tentunya kita cocokkan dengan berita tersebut, ya suku bunganya bagaimana, ya kan. Kemudian tingkat pengangguran di negara tersebut seperti apa. Kalau memang nggak ada berita rilis, ya nggak perlu kita mencari tahu. Ya, kalau memang pasarnya cocok sesuai dengan analisa, ya kita trading. Kalau ternyata tidak cocok, ya jangan dipaksakan. Ya, kadang-kadang kabar itu entah dari mana sumbernya, entah dari teman kita, entah dari itu di internet, ya di media-media rilis lainnya, kita nggak tahu. Atau mungkin ada beberapa influencer mengabarkan. Seharusnya kita itu jangan cepat percaya. Kita cek dulu, kemudian kita terapkan sesuai dengan ilmu kita. Kalau kita sembarangan percaya, akhirnya ilmu yang kita terapkan ini gak terpakai. Jadi kita sia-sia aja mau jadi sebagai seorang trader forex, teman-teman ya. Jadi hal ini harus dibiasakan. Kedisiplinan di dalam menilai sesuatu mata uang, kemudian kita mengkonfirmasikan tren tersebut dengan analisa yang biasa kita pakai, itu harus sering dilakukan. Itu harus sering diterapkan, teman-teman. Kenapa? Agar itu bisa menjadi pola dan juga kebiasaan kita trading sehari-hari. Ya, jadi pola-pola tersebut tentunya akan mengalami yang namanya pembaharuan terhadap diri kita, sehingga apa yang sering kita lakukan itu akan menjadi pola-pola kebiasaan kita sehari-hari, teman-teman ya. Jadi ini sangat penting, teman-teman, agar trading Anda itu semakin mantap. Ya, jadi Anda harus menerapkan hal-hal yang saya jelaskan tersebut, teman-teman. Oke. Saya kira mungkin pemahaman dan juga penyampaian yang saya sampaikan bisa mencerahkan bagi kalian-kalian semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Kemudian silahkan kalian subscribe dan juga silahkan komen di bawah. Tentunya dengan komentar-komentar yang positif. Dengan senang hati saya ingin membacanya. Salam sukses, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.